Ini proses untuk menyusun dokumen ini sudah cukup lama dan Bang Taufik yang mengawal proses ini. Ini di Langsa, di Lok Sumawe dan lain sebagainya sebetulnya sudah pernah dibuat. Perspektif murni kemanusiaan, tidak ada perspektif kebencanaan. Nah, makanya kurang terkoordinir, tumpang tindih kewenangan, kemudian juga keterbatasan kewenangan seperti disampaikan dulu juga dari pemerintah Aceh dan juga beberapa kabupaten kota. Tapi dalam workshop pembelajaran di Maret yang lalu dari Kota Langsa sebelum lahir Perpres 125 malah menjelaskan bahwa sebenarnya dengan otoritas berbasis pemerintah daerah sebagai lokasi pendaratan dan penampungan sedang berwenang untuk membangun atau melaksanakan koordinasi multi pihak, walaupun dari sisi eksekusi ada keterbatasan, istilahnya apa, nomenklatur kewenangan dan keuangan ya Pak Indra. Karena fungsinya dia sebagai penguasa wilayah, sebagai pemerintah daerah, dia berwenang untuk menentukan lokasi, membangun koordinasi multi pihak, dan dalam hal eksekusi bisa melibatkan lembaga-lembaga yang tidak hanya pemerintah tapi juga non pemerintah. Nah, dari sisi ini kemudian perlu ada rencana kontingensi yang bermaksud supaya dia menjadi basis dokumen ini landasan konsepsional dan operasional. Kalau kita lihat perkembangan dari Perpres 125 2016, itu terjadi pergeseran dalam penanganan fungsi dari luar negeri di Indonesia, walaupun itu imbasnya dari Aceh yang waktu itu sangat meningkat di 2015 dan juga dari dinamika di Langsa dan Aceh Timur waktu itu yang sampai Wapres turun tangan. Tidak hanya katakanlah urusan Kemenlu dan urusan imigrasi saja, sudah urusannya Kemensos waktu itu perintah Wapres karena sudah melampaui melampaui kewenangan dari keimigrasian dan Kemenlu. Jadi harus Kemensos waktu itu untuk menangani membludaknya pengungsi di Aceh. Nah, kemudian lahirlah yang kemudian cikal bakalnya Perpres 125 dengan kondisi ketidakmendasarkan. Jangan-jangan karena kalau kita lihat Perpres itu acuannya ke peraturan undangan terkait hubungan luar negeri, bukan ke keimigrasian. Kalau imigrasian pasti bicaranya imigran ilegal, legal kan gitu ya. Nah itu menariknya. Nah teman-teman dari CSO, dari lembaga internasional dan NGO diinvitasi oleh CNS mencoba menarik bahwa bicara penanganan pengungsi dari luar negeri tidak hanya pendekatannya berbasis regulasi keimigrasian dan Hublu yang sudah ada di Perpres 125, menarik pendekatannya secara kontekstual dan konsepsional dan operasional nantinya adalah kebencanaan. Karena dulu di workshop Maret kita bersama FPRB, ya Pak Ketua ya, Pak Asa, itu sudah memang kita bisa klasifikasi dan identifikasi penanganan fungsi dari luar negeri di Aceh masuk dalam kategorisasi bencana sosial di luar kategori yang bencana alam dan non-alam. Walaupun konteks kemudian ada keterbatasan dari sisi penanganan karena terkait dengan kewenangan, karena dia dari luar negeri, jadi itu entitasnya saja. Tapi dalam jenis penanganan hampir sama dengan penanganan fungsi di dalam negeri. Baik itu bicara klasternya kesehatan, pendidikan, food dan lain, itu hampir sama ya, keamanan dan lain hampir sama ya. Cuma berbeda dari sisi ketika entitas si pengungsi dari luar negeri itulah yang kemudian dibatasi dari sisi mungkin ya Permendagri 90 2019 terkait dengan nomenklatur keuangan ya Bino ya. Itu yang mungkin dibatasi ketika di Dinsos apakah ada menunya untuk penanganan pengungsi yang dari luar negeri. Kalau pengungsi luar negeri bisa jadi. Itu yang nanti mungkin bisa menjadi diskusi kita. Apakah ada ruang-ruang diskresi kalau ada pengungsi dari luar negeri? Pakai pendekatannya kebencanaan dan bisa pendekatannya juga di isu-isu yang sosial.